Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada panitia ASIC 2, ACEM 3, dan SCU 11 yang pada hari ini memberikan kesempatan saya untuk memberikan presentasi yang cukup menarik pada hari ini, yaitu mengenai optimizing STEMI care dan duration of treatment based on clinical evidence. Pada hari ini saya akan menampilkan beberapa literatur dan beberapa guideline mengenai hal-hal terbaru penata laksanaan STEMI dan juga bagaimana selanjutnya STEMI ini akan di maintenance atau di terapi selanjutnya. Sebagai awal mengenai patofisiologi akut coronary syndrome sendiri, akut coronary syndrome merupakan suatu secara patofisiologi adalah suatu proses trombosis yang terjadi secara akut yang disebabkan oleh adanya suatu ruptur oleh plak, di mana plak ini adalah plak yang unstable yang disebabkan oleh suatu proses aterosklerosis. Dalam suatu akut coronary syndrome bisa terjadi baik vasokonstriksi ataupun tidak didapatkan vasokonstriksi, sehingga menyebabkan terjadinya suatu gangguan aliran darah baik bersifat mendadak ataupun gangguan aliran darah yang bersifat makin lama makin memberat. Sehingga secara patofisiologi dapat terjadi dua hal yang menarik, yaitu yang pertama adalah terjadinya suatu ST elevasi myocard infarct, dan yang kedua adalah terjadinya non-ST elevasi myocard infarct. Kalau kita ketahui bagaimana terjadinya suatu ST elevasi myocard infarct didasari dari suatu proses arteriotrombosis yang menyebabkan suatu total obstruksi dari aliran darah pada pembuluh darah koroner, sehingga akan menyebabkan suatu gambaran khas pada ECG, yaitu terjadinya ST elevasi pada ECG, sehingga kita sebut sebagai ST elevasi acute coronary syndrome. Sedangkan pada non-ST elevasi acute coronary syndrome, patofisiologi yang mendasari adalah suatu proses arteriotrombosis yang bersifat partial obstruksi pada pembuluh darah koroner, sehingga gambaran yang kita dapatkan adalah suatu gambaran ST depresi maupun T inversi yang kita sebut sebagai NSTEMI ataupun unstable angina. Kita lihat pada gambar ini menunjukkan suatu gambaran klinikal presentasi dari pasien yang mengalami suatu acute coronary syndrome, di mana kita lihat apakah pasien ini mempunyai presentasi yang low risk maupun middle risk maupun high risk, di mana pasien-pasien yang mempunyai keluhan nyeri dada yang khas bahkan sampai pada lengan kiri dan lengan kanan merupakan suatu klinikal presentasi acute coronary syndrome yang sangat khas. Apalagi pasien ini datang dengan kondisi dia cardiac arrest sehingga memerlukan CPR ataupun shock. Demikian juga dengan gambaran ECG, kita bisa melihat gambaran ECG adanya ST depresi, ST elevasi, sehingga kita perlu evaluasi lebih lanjut pada pasien ini, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan cardiac marker. Di sini kita gunakan troponin. Cardiac marker troponin positif, maka kita bisa mendiagnosa pasien dengan ST elevasi ini adalah suatu ST elevasi myocard infarct. Sedangkan pada kasus kita dapatkan ECG ST depresi, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di mana troponin negatif dengan diagnosa unstable angina atau suatu unstable angina, sedangkan pada troponin positif kita diagnosa sebagai NSTEMI. Demikian juga bagaimana kita melihat suatu keluhan nyeri dada yang tipikal untuk suatu acute coronary syndrome, di mana harus meliputi 3 kriteria yang ada, yaitu yang pertama adalah nyeri dada yang khas pada daerah substernal. Yang kedua, nyeri dada tersebut adalah nyeri dada yang diprovokasi oleh suatu exercise ataupun suatu emosi, dan juga nyeri dada tersebut berkurang dengan adanya minum nitrat ataupun pasien tersebut istirahat dalam beberapa menit. Jika hanya kita dapatkan dua dari kriteria tersebut, maka kita sebut atypical angina. Tapi dengan atypical angina tidak menutup kemungkinan presentasi klinis pasien kita lebih mengarah ke acute coronary syndrome.
Atypical angina ini seringkali kita dapatkan pada kasus acute coronary syndrome, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes, pada pasien usia tua, pada pasien dengan gagal ginjal kronis, dan juga pada pasien wanita. Dan kalau kita hanya dapatkan satu kriteria, seringkali kita sebut sebagai non-angina chest pain yang disebabkan oleh karena non-kardiak. Sehingga ada satu hal yang kita buat suatu jembatan untuk mempermudah bagaimana kita melihat nyeri dada ini suatu nyeri dada oleh karena kardiak atau tipikal angina, yaitu Socrates. Yaitu yang pertama adalah site tempat, yang tadi sudah dijelaskan bahwa tempatnya adalah substernal atau retrosternal. Kemudian adalah onset oleh nyeri dada yang disebabkan oleh karena kardiak seringkali terjadi secara mendadak dan tidak berhubungan dengan posisi ataupun tidak berhubungan dengan gerak nafas. Kemudian karakteristik nyerinya, karakteristik nyeri pada nyeri dada oleh karena angina ini sangat khas sekali, yaitu nyeri dadanya terasa berat seperti ditimpa. Kadang pada beberapa pasien mengeluhkan adanya rasa panas di dadanya. Dan kemudian yang R adalah radiasi, yaitu seringkali yang kita lihat di gambar tadi adalah nyeri dadanya ini akan menjalar baik ke rahang ataupun ke gigi ataupun ke lengan kiri dan kanan. Itu yang menyebabkan pasien-pasien kadang-kadang datang ke kita hanya dengan keluhan nyeri gigi ataupun yang leher yang tidak terasa nyaman. Kemudian nyeri dada ini seringkali berhubungan dengan suatu gangguan otonom, yaitu misalnya mual muntah dan juga keringat dingin. Bagaimana nyeri dada yang kita bilang suatu nyeri dada yang tidak stabil, yaitu nyeri dada yang lebih dari 15 menit. Kemudian nyeri tadi yang sudah disampaikan, nyeri dada ini seringkali terinduksi atau terinjus oleh karena adanya aktivitas, emosi, kemudian adanya karena udara dingin, dan juga biasanya karena kondisi makan yang terlalu berat. Bagaimana tentang keparahan? Nyeri dada ini biasanya diperparah dengan adanya aktivitas. Biasanya kalau pasien pada waktu nyeri dada terus kemudian dia aktivitas, dan nyeri dadanya akan semakin berat jika aktivitas tersebut dilanjutkan. Ada beberapa hal yang menarik yang kita harus cermati bahwa nyeri dada yang unstable atau nyeri dada yang tidak stabil atau mengarah ke suatu sindrom koroner akut ada 4 nyeri dada, yaitu yang pertama adalah nyeri dada yang kita rasakan pada waktu istirahat. Hal ini mengarah ke suatu unstable angina. Demikian juga nyeri dada yang pertama kali dirasakan, sebelumnya pasien tidak pernah merasakan, dan nyeri dada ini adalah nyeri dada yang diinduksi oleh aktivitas ringan. Jadi itu sudah mengarah ke suatu nyeri dada angina yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah nyeri dada yang makin lama dirasakan makin memberat dan tidak berkurang dan dengan frekuensi yang makin sering. Dan yang terakhir adalah pasien yang dulunya sudah pernah mengalami suatu episode serangan jantung atau infark miokard, kemudian dia mengalami episode angina atau mengeluh nyeri dada lagi. Biasanya ini kita sebut angina pasca infark. Sehingga hal ini mencermati pasien ini adakah memang ke arah suatu sindrom koroner akut yang baru. Kemudian kalau kita lihat tadi dari gejala klinis, kemudian dari gambaran ECG, dan adanya pemeriksaan yang cukup membantu kita untuk mendiagnosa suatu sindrom koroner akut, yaitu cardiac marker. Dengan adanya cardiac marker ini akan memberikan gambaran manajemen kita selanjutnya, apakah pasien ini dimanajemen sebagai suatu unstable angina atau NSTEMI. Yang perlu kita lihat di sini adalah gambaran di mana troponin sebagai pemeriksaan utama selain CKMB yang sudah mulai ditinggalkan. Troponin T yang utama yang kita pakai adalah pemeriksaan yang cukup akurat untuk melihat adanya suatu proses injury pada miokard. Yang kita harapkan yang sekarang dengan HS troponin dalam 60 menit kita sudah bisa mendapatkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Dimana kalau hasil kita dapatkan negatif, maka tes tersebut dapat kita ulangi lagi 6 jam kemudian untuk melihat apakah memang ada peningkatan dari nilai troponin tersebut. Jika pada pasien-pasien yang kita dapatkan dengan ECG ST elevasi, maka kita harus tidak perlu menunggu adanya hasil troponin untuk melakukan manajemen reperfusi terapi. Hal-hal yang lain yang kita perlu ketahui adalah adanya faktor perancu hasil positif dari troponin. Hal-hal tersebut salah satunya adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu iskemik pada miokard juga. Salah satunya pada taki, aritmia, heart failure, kemudian pada pasien-pasien dengan
gagal ginjal kronis, kemudian pasien dengan aorta dissection dan gangguan katup jantung. Seringkali kita dapatkan pasien-pasien tersebut memberikan hasil troponin yang positif. Sehingga kita harus mencermati adanya kelainan lain pada pasien kita untuk melihat apakah dari cardiac marker tersebut cukup valid sebagai suatu prosedural diagnostik. Sekarang bagaimana tata laksana yang kita dapatkan jika kita dapatkan pasien dengan suatu sindrom koroner akut. Indonesian Heart Association atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia telah membuat panduan praktek klinis pada pasien-pasien yang dengan STEMI maupun NSTEMI, di mana panduan ini sebenarnya sudah dikeluarkan sejak tahun 2018 dan diperbarui oleh karena adanya pandemi COVID. Sehingga ada dua panduan praktek klinis yang kita bisa pakai, yaitu dengan STEMI COVID dan NSTEMI COVID. Kalau kita lihat pada flowchart ini, kita lihat bahwa dengan diagnosa STEMI, maka pada kondisi saat ini, maka kita perlu melakukan screening COVID dengan cepat. Ya, kalau jika kita dapatkan adanya pasien dengan COVID positif, maka pasien tersebut harus diklasifikasikan apakah pasien tersebut OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID jika ada pemeriksaan yang sudah lebih lengkap. Kemudian kita perlu lihat apakah klinis pasien pneumonia ini adalah klinis ringan ataukah berat. Di mana pada kasus yang berat sebaiknya kita observasi lebih ketat di ruang isolasi dan dilakukan terapi konservatif. Sedangkan pada klinis ringan kita juga memilah apakah pasien tersebut ada gangguan hemodinamik atau tidak. Pada kondisi stabil kita bisa lakukan prosedur fibrinolitik dengan kita lihat apakah pasien ada kontraindikasi dilakukan fibrinolitik atau tidak. Sedangkan pada kondisi yang tidak stabil, kita bisa lakukan PCI, tetapi kita harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut lebih besar daripada resiko yang kita dapatkan. Sedangkan pada kasus di mana COVID negatif, maka tetap kita mengikuti PPK STEMI tahun 2018 yang sudah dikeluarkan oleh Perki. Ada hal tertentu yang bisa kita perlu ketahui, di mana pada pasien-pasien pada kondisi pandemi ini, maka kita lihat pasien-pasien tersebut mempunyai beberapa delay. Yang pertama adalah pasien delay, di mana pasien cenderung menahan diri untuk tidak ke rumah sakit dikarenakan kondisi yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua adalah adanya dari faktor medical delay. Medical delay yang pertama adalah faktor dari ambulan misalnya. Ambulan ini juga menyebabkan delay, salah satunya karena perlunya proteksi terhadap pasien-pasien dengan COVID. Kemudian kalau sudah kita lakukan screening adanya COVID, maka kita lihat dengan adanya screening COVID ini juga memberikan delay karena kita harus menunggu hasil dari pemeriksaan COVID tersebut. Dan kemudian kita baru bisa melakukan decision making sesuai dengan PPK. Apakah pasien bisa di trombolisis ataupun di primary PCI. Demikian juga kalau kita lihat dari tata laksana STEMI yang dikeluarkan oleh PPK Perki tahun 2020 ini, maka kita lihat di sini ada screening formulir COVID pada pasien-pasien yang nantinya kita jika didapatkan dengan COVID-19 dan juga penanganan dengan secara konservatif. Misalnya kita tetap memberikan golongan antiplatelet skolpidogrel dan juga ticagrelor jika pasien tersebut dilakukan primary PCI. High intensity statin tetap diberikan dan juga demikian juga dengan nitrat. Morfin pada kasus-kasus tertentu di mana nyeri dada memang tetap berlangsung meskipun sudah diberikan nitrat secara sublingual ataupun secara kontinu. Flowchart ini tidak berbeda dengan flowchart pada kasus yang tadi yang kita dapatkan dengan COVID dengan delay yang sama, yaitu intinya pada flowchart ini adalah bagaimana kita bisa memaintain pasien sejak first medical contact, sejak awal pasien kita temui, maka diagnosa STEMI kita harapkan 10 menit sudah kita dapatkan. Kemudian kita lihat manajemennya, di mana manajemen ada pada PCI dedicated center, maka kita bisa lakukan reperfusi segera dengan target wire crossing kurang dari 60 menit. Sedangkan pada kasus di mana pasien itu datang pada non-PCI center, maka modalitas terapi bisa dua, yaitu reperfusi dengan litik, fibrinolitik, yang kita harapkan sejak dengan pasien kita temui tidak sampai lebih dari
10 menit pasien itu sudah dilakukan litik terapi. Sedangkan pada kasus dengan primary PCI pada non PCI center, maka pasien tersebut bisa dikirim kurang dari 120 menit. Demikian juga pada pasien dengan flowchart ini tidak berbeda dengan flowchart yang sebelumnya, di mana kita melihat di sini adalah target terapi atau target waktunya adalah pada primary PCI sebaiknya pada saat kurang dari 120 menit sejak pasien kita temui. Sedangkan pada fibrinolytik terapi kita harapkan sudah masuk sejak 10 menit pasien itu kita diagnosa sebagai STEMI. Dengan total 120 menit jika pasien itu nantinya setelah fibrinolytik ternyata kita dapatkan pasien ini perlu rescue PCI. Bagaimana kalau kita temui pasien dengan onset yang kurang dari 3 jam? Di sini kita lihat gambaran dari pasien dengan onset kurang dari 3 jam, kita mempunyai dua modalitas reperfusi yang kurang lebih mempunyai nilai rekomendasi yang sama, yaitu 1A. Di mana pada kasus di mana pasien tersebut datang di non-PCI center, maka bisa dilakukan fibrinolytik. Kemudian pada 3 jam sampai 12 jam, maka pilihan primary PCI lebih utama dibanding fibrinolytik. Tetap fibrinolytik bisa dilakukan jika pada pasien tersebut tidak bisa dikirim pada PCI center kurang dari 120 menit. Demikian juga pada pasien-pasien dengan kalau lebih dari 12 jam, maka primary PCI jika pasien masih mengeluhkan simptom ataupun ada gangguan hemodinamik, PCI masih diperbolehkan dengan rekomendasi 1C. Sedangkan pada primary PCI pada pasien-pasien dengan asimptomatik mendapatkan rekomendasi 2A. Kalau kita lihat dari suatu studi yang cukup baik, yaitu onset-offset study, yaitu menilai pemberian antiplatelet yaitu dengan membandingkan antara ticagrelor dengan clopidogrel, di mana kalau kita lihat ticagrelor memberikan efek onset yang lebih cepat dibandingkan dengan clopidogrel. Ticagrelor memberikan onset bahkan hanya 1 jam setelah diberikan, maka ticagrelor memberikan onset yang lebih baik dibandingkan clopidogrel. Sehingga pada guideline pada 2 jam setelah diberikan, maka ticagrelor itu memberikan efek bahkan sampai 88%, sedangkan clopidogrel 38%. Hal ini juga berkaitan dengan adanya studi yang cukup baik, yaitu Plateau Trial. Plateau Trial ini memberikan gambaran pemberian ticagrelor pada pasien-pasien dengan acute coronary syndrome terhadap efek major cardiac event ataupun major cardiovascular event, di mana diikuti oleh 43 negara dengan 862 site dan 18.000 pasien. Di mana karakteristik pasiennya adalah karakteristik pasien dengan STEMI, primary PCI dengan NSTEMI yang menjalani PCI, dan juga NSTEMI yang konservatif. Kalau kita lihat dari Plateau Trial ini didapatkan adanya penurunan insiden kumulatif baik maupun cardiovascular death maupun myocard infarct dengan relatif rate kurang dari 16%. Sehingga hal ini cukup menarik, dan sehingga menyebabkan dengan hal ini Plateau Trial ini menjadi dasar di mana ticagrelor masuk ke dalam guideline dari STEMI. Demikian juga terjadinya stent thrombosis lebih rendah pada pemberian ticagrelor dibandingkan dengan clopidogrel. Demikian juga jika dibandingkan dengan clopidogrel, benefit terhadap pemberian ticagrelor ini memberikan benefit yang lebih besar, meskipun dengan safety, perdarahan, dan lain-lain dengan net benefitnya akan lebih baik. Sehingga pada guideline tahun 2017, ticagrelor ini menjadi salah satu acuan untuk diberikan pada pasien-pasien dengan STEMI, di mana pada pasien-pasien tersebut adanya kecuali pada pasien yang kontraindikasi terhadap ticagrelor. Cara pemberiannya adalah pada pasien primary PCI, ticagrelor diberikan 180 mg dilanjutkan dengan 2 kali 90 mg, sedangkan pada clopidogrel diberikan 600 mg. Pada kasus fibrinolytik sebelumnya pada guideline diberikan adalah clopidogrel. Sedangkan dengan antikoagulan sendiri ada beberapa pilihan antikoagulan yang saya rasa di guideline sudah disebutkan.
Dengan perkembangan guideline, terutama dengan adanya TREAT Study tahun 2019 yang didasari dari Plato, TREAT Study menunjukkan bahwa ticagrelor mempunyai profil keamanan yang sama dengan clopidogrel pada STEMI yang diberikan fibrinolytik. Sehingga yang sebelumnya di mana perdarahan lebih banyak pada kasus ticagrelor, pada TREAT Study ini ternyata mempunyai efek perdarahan yang kurang lebih sama. Sehingga pada TREAT Study ini ticagrelor tidak non-inferior dibandingkan clopidogrel pada kasus fibrinolytik. Sehingga pada ESC Guideline tahun 2017 memberikan acuan bahwa ticagrelor bisa diberikan pada fibrinolytik namun 48 jam setelah fibrinolytik terapi. Ada beberapa cara perpindahan dari clopidogrel, ticagrelor, dan prasugrel yang bisa kita lihat di sini, di mana pemindahan ini bisa secara akut ataupun kronis. Yang kita bisa lihat berdasarkan dari waktu pemberian clopidogrel atau ticagrelor, di mana clopidogrel 1 kali sedangkan ticagrelor 2 kali, sehingga hal ini perlu kita cermati. Apollo Helican Study ini adalah melihat adanya cardiovascular event pada kasus-kasus dengan high risk pada sindrom kronik akut dengan kasus high risk, di mana pasien-pasien yang mempunyai usia lebih tua, diabetes, dan sebelumnya mengalami infark miokard, dia mempunyai resiko yang lebih besar terjadinya suatu evident cardiovascular event. Sehingga pada kasus-kasus tertentu kita harus mempertimbangkan pada pasien-pasien dengan resiko iskemik yang tinggi, salah satunya adalah pasien-pasien dengan usia tua, pasien diabetes dan CKD. Demikian juga pasien-pasien yang mempunyai resiko stent trombosis seperti pasien diabetes, kita harus mempertimbangkan pemberian obat-obat yang mempunyai nilai menurunkan iskemik yang lebih kuat. Di mana selain itu juga kita pertimbangkan hal ini juga berkesinambungan dengan pasien-pasien dengan resiko bleeding yang tinggi, yaitu pasien usia tua, CKD, dan diabetes. Sehingga pasien-pasien yang punya resiko iskemik tinggi sama dengan pasien-pasien yang mempunyai resiko bleeding yang tinggi. Hal ini menjadi dilema, tetapi kita bisa memilih memberikan obat-obatan apakah dengan durasi yang lebih pendek dan pemilihan jenis obatnya. Jadi ada 2 skor yang kita bisa pakai, yaitu kalau kita setelah pemasangan stent, sejak awal pemasangan stent sampai 1 tahun ke depan kita bisa memprediksi pasien ini dengan resiko perdarahan dengan menggunakan precise APT score. Itu berfungsi untuk mempertimbangkan apakah pasien hanya cukup sampai 3-6 bulan atau bisa sampai 12 atau 24 bulan. Sedangkan setelah 1 tahun maka kita juga bisa melakukan DAPT score untuk menilai apakah pasien ini perlu dilakukan mempertimbangkan memperpanjang atau sampai 30 bulan ataupun cukup 1 tahun. Hal itu beberapa hal, yaitu salah satunya umur yang kita harus pertimbangkan. Oke, bagaimana kalau kita ketemui pasien kita dengan adanya bleeding? Bleeding ada beberapa bleeding yang kita lihat di sini. Kalau dia hanya bleeding yang sekuen atau hanya bleeding yang kecil, ekimosis yang kemudian bisa hilang, kita harus lanjutkan. Hal yang utama yang harus kita lihat adalah pasien dengan moderate bleeding, di mana terjadi penurunan HB. Maka kita harus mempertimbangkan menyetop salah satu dari antiplatelet. Kita hanya perlu satu yang memang poten untuk memberikan efek anti iskemik, dan di sini yang dipertimbangkan adalah penggunaan P2Y12 inhibitor. Demikian juga kalau severe bleeding. Kalau severe bleeding kita perlu pertimbangan hanya mempertahankan 1, dan jika bleeding harus tetap berlanjut maka kita mempertimbangkan untuk menyetop pemberian antiplatelet. Kalau life threatening bleeding maka kita harus pertama adalah melihat adanya kegawatan untuk lakukan perbaikan kondisi. Jadi bagaimana, apa yang kita dapatkan dari topik kita hari ini? Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita memberikan suatu acuan untuk memperpendek terapi reperfusi sehingga pasien kita memberikan outcome yang lebih baik dan juga menurunkan mortalitas terhadap pasien. Dengan adanya delay dari pasien, delay dari tenaga medis, delay dari rumah sakit, maka kita perlu adanya suatu komitmen bersama untuk memperpendek delay tersebut. Demikian juga pada kasus adanya COVID, maka dengan adanya COVID ini akan memperlambat manajemen pasien tersebut. Kemudian bagaimana berapa lama pemberian dual antiplatelet, kita lihat dari faktor iskemik pasien dan juga dari resiko bleeding pasien.
di mana kita tadi ada 2 skor yang kita bisa pakai, di mana 12 bulan pemberian antiplatelet sebagai standar acute coronary syndrome kecuali pada pasien-pasien yang dengan high risk bleeding. Dual antiplatelet dengan menggunakan ticagrelor selama 12 bulan memberikan hasil cardiovascular outcome yang lebih baik dibandingkan clopidogrel dari hasil plateau study, dan ditambah dengan pada treat study di mana menunjukkan dengan fibrinolytic pun memberikan hasil yang terbaik, yang lebih baik dibandingkan clopidogrel. Sehingga ticagrelor merupakan suatu antiplatelet yang poten yang direkomendasikan baik guideline maupun guideline lokal yang di sini PERCI tadi yang kita sampaikan sebagai salah satu antiplatelet utama yang bisa diberikan pada kasus acute coronary syndrome baik STEMI maupun non-ST elevasi myocardial infarct. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti, yang nantinya bisa kita jadikan acuan untuk memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien STEMI lebih baik dan lebih mempercepat penanganan sehingga reperfusi terapi bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.